शपथ है। Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Bajirao Mastani. Film ini menceritakan seorang panglima perang yang bernama Bajirao Balal. Ia pun seorang panglima kuat dan hampir tidak pernah kalah, dan itu pun karena kejeniusan militernya. Bajirao pun mempunyai seorang istri yang dicintainya bernama Kashibai. Namun suatu ketika saat Bajirao pergi untuk berperang, ia pun bertemu dengan seorang gadis yang meminta bantuan kepadanya bernama Mastani. Ia adalah gadis pejuang yang pandai menari. Mereka berdua pun bertarung bersama-sama di medan perang. Namun dari pertemuan itu memicu cinta yang berapi-api, yang tentu saja ditentang oleh keluarga Bajirao karena ia pun sudah memiliki istri sah. Bagaimanakah akhir dari percintaan segitiga ini? Gak pakai lama yuk, kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang raja yang sedang mencari pengganti Perdana Menteri yang telah gugur atau disebut Peshwa berikutnya. Lalu seseorang di sana menyebutkan nama pria yang bernama Bajirao Balal. Namun untuk mendapatkan gelar Peshwa, ia pun harus menerima ujian dulu dan Bajirao pun menerima hal itu. Ketika Bajirao mulai menarik anak panahnya, dengan tegang semua mata melihatnya, begitupun dengan sang raja. Kemudian Bajirao pun melepaskan anak panahnya, namun tembakannya hanya mengenai tanah dan tak bisa membelah bulu merak. Sang penantang menjadi senang dengan kegagalannya itu, lalu berkata, kalau Bajirao tidaklah layak untuk menjadi panglima perang kerajaan, yang lalu dijawab jika sebenarnya dirinya telah berhasil mengenai targetnya. Dan setelah diperiksa kembali, ternyata bulu merak itu telah terbelah dua. Lalu mengatakan kepada sang raja, dengan menyerang pada bagian akar, bahkan sebuah pohon besar pun akan tumbang. Dirinya berjanji dengan memilih dirinya, kerajaan mereka akan mampu menguasai kerajaan besar lainnya, dan raja pun menjadi senang mendengarnya. Bajirao pun kemudian akan dinobatkan menjadi seorang Peshwa kerajaan Maratha dan menjadi Peshwa Bajirao Balal. Dari atas balkon kerajaan, sang istri yang bernama Kashibai ikut bersukacita atas keberhasilannya. 10 tahun berlalu, setelah Bajirao diangkat menjadi seorang Perdana Menteri, kerajaannya pun telah berhasil menguasai separuh dari tanah India dengan semua kemampuan yang dimilikinya, membuat dirinya sulit untuk ditandingi, dan kisah keberaniannya ini pun menjadi tersohor di seluruh penjuru negeri. Sebuah istana megah dibangunkan khusus untuk dirinya. Sebagai sebuah tanda kehormatan, dirinya tinggal di sana bersama sang istri. Ketika di suatu malam di acara pemujaan, seorang wanita datang dan berkata, kalau suamimu telah membuat dirinya menjadi seorang janda, dengan menuduh mendiang suaminya adalah seorang mata-mata, lalu membunuhnya, kemudian meletakkan abu suaminya di hadapan Kashibai dan berkata, kalau dirimu juga akan merasakan apa yang telah aku alami, lalu pergi. Sedangkan di tempat lain terlihat dua orang prajurit kerajaan terlempar jatuh ke dalam tenda Peshwa Bajirao, lalu prajurit dengan pakaian besi ini pun menerobos masuk. Bajirao ini pun menjadi terkejut mengetahui kalau penyerangnya adalah seorang gadis, dan gadis itu bernama Mastani. Bajirao pun memerintahkan prajuritnya untuk mengirim Mastani ke keluarganya. Namun Mastani berkata kalau dia datang ke sana untuk meminta pertolongan Bajirao untuk membantu kerajaannya, yang sekarang sedang dikepung oleh pasukan dari kerajaan lain. Namun Bajirao menolak permintaannya. Mendengar itu, Mastani pun menghuruskan pedang ke leher Bajirao, sebari berkata, lebih baik dirinya mati di sini daripada dirinya tidak bisa menepati janji ke seluruh rakyatnya kalau dirinya akan kembali dengan membawa bala bantuan. Bajirao pun bertanya, seberapa jauh perjalanan untuk ke kerajaanmu? Yang lalu dijawab butuh waktu 5 hari. Kita akan sampai hanya dalam 2 hari saja, jawab Bajirao. Sementara di depan kerajaan, sudah berdiri puluhan ribu pasukan musuh yang bersiap menyerang, lalu menembakkan sebuah anak panah untuk sebuah pesan peringatan yang kemudian disampaikan kepada sang raja di sana.
Raja pun mengatakan ke pasukannya, sepertinya mereka tak akan mendapatkan bantuan dan hanya memiliki dua pilihan saja, menyerah atau mati, dan mereka pun memutuskan untuk melawan sampai mati. Sedangkan di sisi lain, kerajaan Permaisuri sedang mengumpulkan semua wanita yang akan membakar diri mereka. Apabila pasukan musuh berhasil menerobos masuk benteng pertahanan mereka demi melindungi harkat martabat mereka. Namun tiba-tiba seorang prajurit berteriak melihat ada cahaya obor yang datang dari timur dan mereka pun sadar kalau Mistani putri mereka telah berhasil kembali bersama bala bantuan. Namun ternyata mereka ditipu cuy. Karena itu bukanlah pasukan perang melainkan ribuan sapi dengan obor di tanduk mereka. Sementara di sisi lain, Mastani pun kemudian masuk ke dalam istana melalui jalan rahasia lalu berkata ke sang ayah untuk bersiap memulai perang. Panah api itu pun adalah tanda kepada Bajirao untuk memulai serangan. Melihat panglima perang mereka yang tewas, pasukan musuh pun mulai menjadi kacau. Sementara Mastani melihat bahaya yang datang menyerang dari belakang Bajirao, langsung melemparkan pedang untuk menyelamatkan nyawanya. Namun Bajirao rupanya salah paham dan berbalik badan memandangi tubuh Mastani yang jatuh akibat sabetan pedangnya. Dengan rasa bersalah, Bajirao pun segera membawa Mastani kembali ke dalam istana. Sang raja pun berterima kasih atas bantuan Bajirao dan Bajirao pun pamit pergi untuk melanjutkan peperangan di lain tempat. Namun sang raja memintanya untuk pergi setelah mereka merayakan perayaan bersama. Bajirao pun menjumpai Mastani dan menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. Setelah mengetahui kalau sang putri baik-baik saja, dirinya pun pamit untuk kembali ke pasukannya dan Mastani pun berkata kalau tak ada seorang pun boleh pergi tanpa izin darinya, lalu memerintahkan para dayang untuk segera pergi meninggalkan mereka. Bajirao pun kemudian masuk untuk memeriksa keadaan Mastani. अब आप राजपूत नहीं रही. Setelah itu belati kesayangannya pun dihadiahkannya kepada Mastani. Di malam pesta perayaan, Putri Mastani pun datang dengan tarian penghormatan kepada Bajirao yang telah menjadi sang penolong bagi keselamatan rakyatnya. Belum kepergian Bajirao, dayang ini melihat belati pemberiannya, lalu mengatakan, apakah putri tahu kalau di budaya mereka jika wanita menerima belati dari seorang pria, maka wanita tersebut bersedia untuk dinikahi pemberi belatinya. Mastani pun menjawab kalau aku menerimanya dengan sepenuh hati, namun dayang bertanya bagaimana dengan pria itu sendiri, tak ingin dirinya terus menjadi penasaran. Mastani pun kemudian mendatanginya, lalu mengutarakan semua rasa cintanya, namun Bajirao mengatakan kalau dirinya sudah akan pergi jauh besok dan mungkin mereka takkan pernah berjumpa lagi. Setelah kepulangan Peshwa Bajirao dari medan perang, sang istri pun menyambutnya dengan sukacita dan membantu suaminya melepaskan baju perangnya. Melihat belati yang tidak ada, Kashibai pun bertanya, di mana selirmu karena belati itu selalu ada di antara kita. Bajirao pun seketika terdiam. Melihat reaksi sang suami, Kashibai pun meminta maaf atas semua perkataannya. Apa kau tersinggung karena aku memanggil belatimu selir, ujar sang istri. Beberapa hari kemudian kereta kerajaan pun datang ke kediaman Bajirao. Ibu Bajirao pun terheran melihat ada keluarga kerajaan tetangga yang mendatangi tempat mereka. Lalu turunlah Mastani yang lalu memperkenalkan diri. Kalau ia adalah putri dari Raja Kerajaan Bundelkan, ibu ini pun kemudian berkata, kalau sang raja tidak perlu repot-repot mengirimkan anak gadisnya hanya untuk mengantarkan mereka hadiah. Lalu Mastani mengeluarkan sebuah belati pemberian dari anaknya, membuat sang ibu tersadar kalau ada yang tidak beres dengan kedatangan Mastani, lalu memintanya untuk melupakan anaknya saja. Namun Mastani menegaskan kalau dirinya telah menikah dengan Bajirao.
Mendengar itu sang ibu pun lalu memerintahkan Cimaji untuk mengurus tempat tinggalnya. Mereka pun diantarkan pada suatu tempat di mana para pelacur tinggal. Sang Dayang memperingatkan Putri Mastani untuk lebih baik mengurungkan semua niatnya saja. Namun Mastani tetap dengan pendiriannya. Dayang ini pun terheran. Mengapa keluarga Bajirao malahan menempatkan mereka di antara para pelacur di sana? Dayang ini terus memohon kepada sang putri agar mereka lebih baik pulang saja. Karena sudah pasti keluarga Bajirao tidak akan mungkin membiarkan Bajirao mengetahui kalau Mastani ada di sana. Namun Mastani berkata, aku takkan pernah biarkan mereka melupakan cintaku kepada Bajirao. Sedangkan di tempat lain, Bajirao pun sedang memadu kasih dengan sang istri. Mereka pun langsung adu mekanik cuy. Dan di malam harinya pesta penyambutan kemenangan perang Bajirao pun dimulai. Namun Bajirao menjadi terkejut melihat Putri Mastani yang kemudian muncul untuk mempersembahkan tarian bersama para penari yang lain. Lagi मैं दीवानी हो गई Setelah tariannya selesai, Bajirao pun kemudian mendatangi Mastani lalu berkata, aku terkejut dan juga bahagia melihatmu berada di sini, lalu memberikan pan sebagai tanda keramahannya dan berkata, kalau besok kita akan bertemu. Melihat itu sang ibu pun di malam harinya langsung mendatangi tempat Mastani, yang lalu memujinya karena ternyata dirinya adalah seorang penari yang berbakat, lalu memberikannya gelang kaki dan mengatakan, kalau mulai malam ini Mastani akan dikirim ke kerajaan mereka di ibu kota untuk menjadi penari istana. Yang lalu dijawab kalau dirinya akan terima semua perintah ini, lalu menegaskan, semakin Anda menjauhkannya dariku, semakin dekat aku padanya. Kalau begitu teruslah berusaha, ujar si ibu. Para prajurit ini pun merasa senang, karena semalam mereka telah dihibur oleh tarian tubuh indah Mastani. Mendengar itu, Bajirao pun merasa geram, membuat semua orang menjadi terdiam. Bajirao pun berkata ke Cimaji, kalau dirinya akan mengunjungi Putri Mastani sore nanti. Namun Cimaji berkata, kalau hal itu tidak mungkin karena ibu telah mengirimnya ke ibu kota untuk menari menghibur raja. Bajirao pun langsung bergegas pergi ke ibu kota. Sesampainya di ibu kota, Bajirao pun bertemu dengan sang raja yang menyambut kedatangannya. Raja pun memberikan selamat atas semua kemenangannya dan menghadiahkannya sebuah pedang kehormatan, yang kemudian Bajirao berkata kalau ia akan gunakan pedang ini untuk menaklukkan kerajaan besar Delhi. Namun pria di sana yang tidak menyukai Bajirao pun berkata kalau ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang mereka. Sang raja pun menghentikan debat mereka lalu berkata kalau mereka akan membahas masalah ini pada sidang nanti malam. Di malam harinya, Mastani pun datang dengan membawa gelang kaki di tangannya. Setelah memberikan hormat, sang raja pun memintanya untuk mulai menari. Namun Mastani malahan menaiki tangga, lalu meletakkan pakaian tarinya di hadapan sang raja. Merasa tidak menghormati raja, pria ini pun menghina Mastani di depan semua orang. Melihat itu Bajirao pun kemudian membela Mastani, lalu mengatakan kalau tanpa pertolongan putri raja ini dirinya saat itu pasti sudah mati. Dan Mastani bukanlah seorang penari, melainkan putri dari seorang raja. Lalu memohon kepada sang raja untuk membiarkan Putri Mastani pergi dari sini. Sang raja pun kemudian setuju, dan karena telah menyelamatkan menteri terbaiknya, raja pun bertanya apa yang bisa ia berikan untuk membalasnya. Mastani berkata kalau sang raja tak akan bisa memenuhi keinginannya. Yang lalu dijawab, tidak ada keinginan yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang raja. Yang kemudian Mastani berkata kalau dia menginginkan Bajirao, membuat seisi istana menjadi terdiam. Dan setelah kepergian Mastani, Bajirao pun keluar untuk menyusul dirinya. Namun nelayan ini pun menolak mengantarkannya karena sedang terjadi hujan badai. Namun setelah menawarkan cincin berharganya, nelayan ini pun kemudian mengantarkannya untuk menuju ke seberang pulau di mana Mastani tinggal. Sesampainya di sana, Bajirao berkata kalau dirinya datang untuk menjawab semua keinginanmu. Mastani pun menghampirinya, namun Bajirao menghentikannya sebari berkata, kau telah banyak berkorban demi pernikahan yang tak pernah kusadari. Apa alasan semua itu? Yang lalu dijawab cinta. Semua orang takkan pernah menerimamu. Yang dijawab aku terima. Istriku bernama Kashibai dan dia tetap akan jadi istri pertamaku. Yang dijawab aku terima. Menambah namaku di belakang namamu takkan ada artinya selain rasa malu. Yang dijawab kembali aku terima.
Kemudian Mastani pun diajak berdiri di bawah derasnya hujan, yang lalu Bajirao pun berkata, "Demi bumi dan langit, aku terima kau jadi istriku. Walaupun semua orang menolaknya, dunia tetap akan selalu ingat kita sebagai Bajirao Mastani." Dari atas perbukitan, Bajirao pun melihat pasukan Raja Nizam yang bersiap menyerang kerajaan mereka. Dan prajuritnya berkata, kalau banyaknya pasukan musuh kali ini mustahil untuk mereka kalahkan. Menyadari hal tersebut, Bajirao pun segera mendatangi kamp pasukan Raja Nizam untuk berbicara dengannya. Setelah itu Bajirao pun mulai memainkan politiknya dengan mengatakan kalau pasukan Raja Nizam adalah yang terbaik di negeri ini dan tak ada raja manapun yang berani melawannya. Namun 20,000 pasukan yang dibawanya sekarang akan dengan mudah dikalahkan oleh 40,000 pasukan mereka yang sudah bersiap menunggu komando darinya. Mendengar itu, raja ini pun menjadi sedikit gentar dengan ancamannya itu. Sang raja pun kemudian bertanya, apa yang diinginkannya sekarang? Bajirao menjawab kalau dirinya ingin menguasai seluruh India, dan apabila Raja Nizam mau bekerja sama, maka dirinya akan menganggap Raja Nizam sebagai sahabatnya, lalu memeluk sang raja untuk menghilangkan keraguan. Chimaji pun bergegas mengantar surat ke ibunya yang memberitahukan jika Bajirao telah berhasil menaklukkan pasukan Nizam dan terhindar dari kehancuran, mereka pun ikut berbahagia. Sang ibu meminta Chimaji untuk mengundang semua orang dan segera bersiap mengadakan acara. Namun Bajirao tidaklah pulang ke rumahnya, melainkan ke rumah Mastani, yang kemudian memberikan selamat atas keberhasilannya. Bajirao pun kembali menjadi berbahagia setelah mengetahui kalau Mastani sedang mengandung anak pertama dari Bajirao. Lalu seseorang datang untuk mengantar surat dari ibu Bajirao kepada Mastani yang mengatakan kalau mereka akan mengadakan pesta kemenangan Bajirao dan meminta Mastani datang untuk menjadi penari di pesta tersebut. Sementara di kediaman Bajirao, perayaan pun akan segera dimulai. Pendeta ini bertanya di mana Bajirao, yang dijawab sang ibu kalau anaknya sedang dalam perjalanan pulang. Namun ketika pengantar pesan ini kembali dan menyampaikan pesan dari Bajirao, yang berisikan jika Mastani sekarang bukanlah seorang penari, dan dirinya juga yang baru akan pulang setelah merayakan Idul Fitri bersama Mastani, membuat pendeta ini menjadi geram mendengar hal tersebut, lalu mengajak seluruh pengikutnya untuk pergi meninggalkan rumahnya. Di malam harinya Bajirao pun akhirnya pulang ke rumah, dan disambut oleh ibunya yang kecewa dengan perbuatan anaknya, dan lebih kecewanya lagi mengetahui kalau Mastani sedang mengandung calon cucunya, membuat sang ibu menjadi murka, dan menyarankan Bajirao untuk tidak memberitahukan semua ini ke Kashibai. Namun Bajirao menjawab, kalau kebenaran haruslah tetap menjadi kebenaran. Bajirao pun lalu mendatangi Kashibai untuk memberitahukan kalau dirinya sudah menikah lagi. Namun tiba-tiba sang istri mendatanginya, lalu mengajaknya untuk masuk ke kolam bersama, yang lalu Kashibai mengambil tangan Bajirao dan meletakkan di perutnya. Bajirao pun tersadar jika istri pertamanya ini sedang mengandung anaknya juga, yang lalu mengurungkan niatnya untuk memberitahukan pernikahan keduanya. Bajirao pun kemudian menuliskan sebuah surat untuk Mastani, untuk memberitahukan kalau dirinya tidak sanggup untuk memberitahukan hubungan mereka kepada istrinya, berharap dirinya bisa selalu bersamanya. Namun mereka tidak akan bertemu dulu sampai dirinya bisa memberitahukan ke istrinya tentang hubungan mereka ini. Lalu meminta Mastani untuk bisa menjaga diri sementara waktu. Lalu memberikan surat tersebut ke seorang pengantar. Namun surat itu tidak akan pernah sampai ke Mastani karena surat itu dihentikan oleh Chimaji yang kemudian membuka dan membacanya lalu membakarnya. Sementara pengantar surat Mastani memberitahukan kalau dirinya tidak bisa menyampaikan surat darinya, membuat Mastani menjadi khawatir, lalu memutuskan untuk segera mendatangi kediaman Bajirao. Untung saja kedatangan mereka dibukakan oleh pengawal setia Bajirao, yang kemudian mau membantu memasukkan kereta Mastani dan berdalih kalau itu adalah kereta keponakan majikan mereka. Melihat kereta yang datang tengah malam, sang ibu meminta pembantunya untuk memeriksa siapa yang datang. Pembantunya berkata, kalau itu keponakan Bajirao yang baru tiba, karena tak percaya si ibu akan memeriksanya sendiri. Pengawal ini memberitahukan ke Putri Mastani untuk menunggu di istana kaca saja, sementara dirinya memanggilkan Bajirao. Dan setelah menunggu beberapa saat, Bajirao pun datang menemui Mastani di sana. Namun Kashibai tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sadar suaminya tidak berada di sampingnya, Kashibai pun memeriksa pantulan cermin dari kamarnya ke istana kaca dan menjadi terkejut setelah melihat suaminya yang sedang memeluk wanita lain di istana mereka, disusul juga oleh ibunya yang akhirnya menemukan mereka yang sedang berpelukan. Beberapa bulan kemudian Bajirao dengan bahagia menyambut kelahiran anak keduanya.
yang kemudian diserahkan oleh Khasibai. Bajirao berteriak senang yang mengetahui anaknya laki-laki, lalu mendoakan sang anak agar menjadi seorang pejuang yang lebih hebat darinya. Namun sikap dingin masih ditunjukkan oleh Khasibai yang meninggalkan mereka begitu saja. Beberapa saat kemudian pengawal Putri Mastani datang hendak menghadap Bajirao untuk menyampaikan kalau Putri Mastani sekarang sedang kesakitan berjuang untuk melahirkan, sementara tak ada seorang dukun anak yang mau datang untuk membantu persalinannya. Dengan tergesa-gesa Bajirao pun mendatangi kediaman Mastani. Karena tak ada dukun beranak yang mau membantu persalinannya, akhirnya Bajirao lah yang menemani Mastani untuk melahirkan anak mereka. Dan setelah anak mereka lahir, Bajirao pun memberikan nama anaknya dengan nama Krishna. Krishna. Di kediamannya Kasibai terlihat sedang merayakan kelahiran putranya, lalu memberikan nama anaknya dengan nama Raghunat. Namun tak lama kemudian Mastani pun datang untuk memberikan selamat, namun kehadirannya ditentang oleh Cimaji, adik dari Bajirao. Ibu Bajirao pun mengatakan kalau mereka tak pernah menganggap dirinya ada, lalu meminta Mastani untuk segera pergi dari sana. Mastani kemudian berjalan menghampiri Kasibai dan meletakkan hadiah untuk anaknya lalu pergi. Keesokan harinya, Bajirao mengundang para Brahmana untuk membuatkan acara perayaan pemberi nama anaknya yang bernama Krishna. Namun para Brahmana ini menolaknya, sehingga Bajirao mengganti nama anaknya menjadi Samsir Bahadur. Karena penolakan demi penolakan yang terus dilakukan keluarganya, Bajirao pun kemudian memerintahkan Cimaji untuk membuatkan surat yang menyatakan jika dirinya akan memberikan separuh lahan miliknya kepada Mastani. Tentu saja Cimaji dengan lantang menolak rencana kakaknya itu, cuy. Mendengar hal itu, sebuah pisau pun dilemparkan Bajirao yang lalu mengatakan, semua ini dilakukannya untuk melindungi Mastani dan anaknya. Waktu pun terus berlalu, dan semua orang masih tetap menentang keinginan Bajirao. Bajirao pun akhirnya membawa Mastani tinggal bersama seluruh keluarganya. Lalu Bajirao pun berteriak memanggil Cimaji dan sang ibu. Namun tiba-tiba dari belakang Kasibai, istri pertamanya lah yang muncul untuk melakukan penyambutan. Lalu mempersilahkan Mastani untuk masuk. Bajirao pun berterima kasih karena Kasibai telah menjaga kehormatannya. Namun Kasibai menegaskan kalau penerimaannya ini memiliki pagar dan tidak akan masuk sampai ke dalam hati. Tanpa diduga anak Kasibai dan Bajirao yang pertama pun tiba-tiba datang dari ibu kota. Namun melihat kesedihan yang terus terpancar dari mata ibunya, menanamkan rasa dendam di hati anaknya terhadap Mastani yang telah merenggut kebahagiaan ibunya. Namun Kasibai terus mencoba untuk selalu menenangkan anaknya. Lalu saat malam pemujaan, seorang Brahmana dengan tergesa-gesa menemui Kasibai untuk memberitahukan jika sebuah bencana mengerikan akan terjadi malam ini, yang mana Mastani akan dibunuh. Sementara Kasibai tetap melanjutkan langkah kakinya untuk mendatangi acara pemujaan, dan benar saja, sembari menggendong anaknya, Mastani pun dikejar oleh beberapa orang prajurit bayaran yang hendak membunuhnya. Namun dengan pengalaman berperang yang dimilikinya, Mastani mencoba untuk melawan mereka. Namun untung saja Bajirao pun datang untuk menyelamatkan mereka setelah dirinya diberitahu oleh Kasibai tentang semua rencana pembunuhan ini. Seiring waktu dan untuk pertama kalinya akhirnya Kasibai mendatangi kamar Mastani dan mulai bisa mengakui kehadiran Mastani walaupun belum sepenuhnya. Hal itu membuat Mastani menitikkan air mata karena dirinya mulai dianggap di rumah itu. Namun suatu hari Bajirao pun mendapatkan kabar kalau anak dari Raja Nizam berencana akan menyerang mereka. Setelah menyadari semua tipu daya Bajirao terhadap ayahnya, namun Bajirao tidak takut sedikit pun. Bahkan ia memerintahkan untuk menyiapkan semua prajurit yang mereka miliki untuk maju berperang melawan mereka. Sebelum keberangkatannya ke medan perang, Bajirao pun mendatangi istri pertamanya untuk berpamitan. Ia pun mengungkapkan perasaannya kepada Kasibai kalau dirinya mencintai Kasibai sama seperti dirinya mencintai Mastani. Namun Kasibai tidak ingin dirinya disamakan dengan Mastani dan berkata kalau selama ini ia hanya menjadi seorang istri, bukanlah seorang kekasih. Lalu meminta Bajirao untuk tidak usah pernah mendatangi kamarnya lagi. Perkataan yang membuat hati Bajirao menjadi hancur dan lalu pergi dari kamarnya.
sementara Mastani membawakan pedang untuk diberikannya kepada Bajirao, lalu memberkati sang suami yang belum tentu bisa kembali dengan selamat. Namun Bajirao berusaha meyakinkan Mastani kalau dirinya akan memenangkan perang ini dan kembali lagi untuk meneruskan kisah cinta mereka yang akan terus selalu abadi untuk selamanya. Ribuan pasukan berbaris di halaman istana untuk menunggu Peshwa Bajirao Balal. Setelah memandangi kediamannya, ia pun lalu berangkat menuju ke medan perang. Namun sebuah rencana jahat kembali dipersiapkan untuk menyingkirkan Mastani. Lalu sang nenek pun memerintahkan cucunya yang bernama Nana ini untuk menangkap Mastani. Lalu Nana dan para prajuritnya masuk ke dalam kediaman Mastani dengan tangan dan kakinya yang terikat pada rantai bersama dengan anaknya. Mereka pun akan dibawa ke dalam penjara. Mastani pun digiring untuk diasingkan ke dalam penjara di atas bukit. Bahkan ia diikat rantai dengan sang anak di sisinya. Sedangkan Bajirao yang sedang berada di medan perang pun mendapatkan kabar kalau Mastani dan anaknya telah dipenjara oleh Nana anaknya. Mendengar kabar menyakitkan itu, tanpa strategi perang Bajirao keluar dari tendanya dan maju menyerang musuh seorang diri. Sementara pasukannya yang menyadari hal tersebut segera bergerak untuk membantunya. Lawannya menjadi heran melihat Bajirao yang maju seorang diri. Dan ini yang terjadi, cuy. Sedangkan di tempat lain, Nana kemudian datang dan mengusir Mastani untuk segera kembali ke kerajaannya. Namun Mastani menolak dan meminta mereka untuk memulangkan anaknya saja, karena anaknya lebih berhak untuk menghadapi takdirnya sendiri. Mastani pun meminta anaknya untuk berdiri tegap, lalu menanyakan apakah arti sebuah perjuangan. Yang dijawab nama ayahnya yaitu Peshwa Bajirao Balal, membuat Mastani tersenyum. Mendengar jawaban itu, Bajirao berdiri dengan gagah meski tubuhnya penuh luka. Setelah berhasil mengalahkan semua lawannya, Cimaji pun berbahagia karena mereka telah memenangkan perang ini. Namun Bajirao menjawab kalau dirinya masih kalah dan memerintahkan pasukannya untuk bersiap kembali berperang melawan kerajaan sendiri untuk membebaskan Mastani. Namun saat melangkah pergi, tubuhnya pun tumbang tak berdaya. Dan setelah dibawa kembali ke camp, Bajirao pun jatuh sakit dan bertingkah seperti orang yang linglung, yang terus saja mengucapkan nama Mastani. Sementara Mastani terus di dalam penjara dan tetap teguh menunggu kepulangan suaminya. Karena tak kunjung membaik, ibu dan Kasibai pun datang untuk mengunjungi Bajirao. Namun karena penderitaan hati yang dideritanya, dirinya mengira Kasibai adalah Mastani, yang mana hal tersebut membuat sang istri mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Di malam harinya, Kasibai pun meminta ibu Bajirao untuk menandatangani surat pembebasan Mastani. Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Bajirao, namun sang ibu tetap saja menolaknya. Setelah beberapa perdebatan, akhirnya surat tersebut disetujui, lalu segera diantarkan kembali ke istana mereka. Namun Nana yang menerima surat perintah itu malahan membakarnya. Sementara sakit Bajirao yang semakin menjadi parah, kemudian mulai berhalusinasi dan melihat ke arah sungai, lalu segera mengambil pedang dan bersiap menyerang pasukan musuh yang akan menyerangnya dari atas sungai. Kasibai hanya bisa menangis melihat kesadaran Bajirao yang telah hilang sepenuhnya, yang kemudian berlari menyerang ke arah sungai. चारों ओर केसरिया रंग छा जाएगा। Dan pada akhirnya Bajirao pun tewas tenggelam ke dasar sungai. Dan di saat yang bersamaan Mastani pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam penjara. Inilah pertemuan dan perpisahan yang sangat memilukan dan akhir hidup mereka. Namun nama cinta mereka tetap abadi hingga sekarang, yaitu Bajirao Mastani. Cinta yang tak direstui karena mereka berbeda agama. Bajirao yang beragama Hindu dan Mastani yang beragama Islam. Nah guys, begitulah akhir cerita dari Mimin. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.